Sebenarnya salam Medan yang bener tuh ahoy, tapi karena banyaknya orang Batak, terus karena bukan bukan Ores, dia langsung pengen kita jadiin Medan ini the kitchen of Asia. Halo teman-teman semua, welcome back to Bang Vite Channel. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua ya? Ini kembali lagi kita di podcast Kocok. Nah itu dia teman-teman. Nah kali ini Bang Vite tidak sendirian. Kemarin sama cowok, sekarang sama cewek. Sama cewek ya. Nah di sini kita sambut dia. Namanya dia ini seorang mahasiswa, tapi dia juga seorang duta wisata Kota Medan. Tahun berapa ya? Tahun 2019 ya? 2019. Ini dia Sherina Ginting. Halo. Oke. Gimana kabar Segi? Nah dia Sherina tapi dia sering dipanggil Segi ya? Iya benar sekali, disingkat gitu. Segi. Iya boleh Segi aja. Ya, okay. Nah Segi gimana kabar? Puji Tuhan baik sehat ya. Okay. Tapi sebelumnya makasih mau bersedia datang di podcastnya ini ya. Iya sama-sama. Meluangkan waktunya. Banggaan juga nih bisa bergabung sama Bang Segi. Asik. Jadi deh gimana kegiatanmu sekarang ini kan ini duta wisata nih. Iya. 2000 berapa? 2019. Tapi masih kuliah ya Segi ya? Iya masih. Oh iya dia duta tapi pasti itu ini kan ya pasti agak ribet ya utusan Kota Medan berarti ya. Banyak kegiatannya, harus nyesuaiin waktu untuk di kerjaan sama di kampus. Sekarang udah semester akhir, sensor, udah mau skripsi. Akhir, udah mau brojol, sudah ya gitu berarti ya. Iya bulan 5, datang ya. Oke, jadi gimana cara ngatur waktunya nih? Kalau misalnya untuk cara ngatur waktunya sendiri kayak berjalan gitu aja ya Bang. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, itu kan dari kegiatan Pemko Medan kan pasti banyak kayaknya. Banyak, kebetulan kami yang dikontrak itu, jadi kan kami itu teman-teman setelah dipilih, kami itu dikontrak sama Pak Wali Kota untuk dipekerjakan di Dinas Pariwisata Kota Medan. Berapa lama? Selama 2 tahun, sampai Desember tahun ini nanti. Tapi kalau misalnya mau lanjut, boleh kayak gitu, perpanjangan kontrak. Ya? Iya benar. Nah jadi tugas kalian apa? Tugas kami itu sebenarnya untuk kayak mendampingi daripada kegiatan-kegiatan acara wali kota. Nah setelah itu mempromosikan, memasarkan Kota Medan. Sebenarnya kalau sebelum pandemi kami tuh enak banget. Soalnya jalan-jalan ke luar negeri. Iya, jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota. Karena Covid ya teman-teman. Dan karena Covid ini kami semua melakukannya lewat digital. Kayak gitu. Kalian promosinya sekarang digital ya. Tapi tetap syuting video gitu di luar. Iya, syuting video tapi ya sekitaran di Kota Medan. Terus akan diposting di YouTube dan Instagramnya Pariwisata Kota Medan, juga di YouTube ataupun Instagram kami masing-masing. Berarti sering berhubungan dengan apa? Bersama kerja bareng-bareng wali kota ya? Iya benar. Terus kami itu ada 4 pasang. Jadi kan ini Jakadara. Jakadara itu laki-laki sama perempuan yang perjaka dan yang masih dara kayak gitu. Itu dia. Gitu ya? Iya, itu putra-putri daerahnya Kota Medan, panggilannya Jakadara. Masih banyak yang nggak tahu mungkin ya. Padahal ini udah dimulai dari tahun 91, udah lama juga. Nah, jadi kami ada 4 orang yang dikontrak. Jadi pembagiannya itu seperti itu. Kalau misalnya nanti ada nugas, ya dibagi gitu siapa yang bertugas. Kalau di kantor juga. Nah kebetulan karena kami juga terpilihnya karena kompetisi. Oh kemarin itu kompetisi berarti. Berapa lama di ininya? Karantinanya hampir 1 tahun juga. Karena ada masa prajakadarannya. Kemudian setelah di tahun 2019 ada karantina selama 1 minggu di Hotel Garuda Plaza. Itu ada banyak kontestan ya, ribuan mungkin ya? Iya, sampai akhirnya terpilih 25 besar. Tapi khusus Kota Medan ya? Besar, kemudian 10, kemudian terpilihlah 4 pasang, 8 orang kami. Jadi agak ribet juga berarti ya untuk ini ya, duta wisata Kota Medan ya? Iya. Oke. Nah penyesuaiannya itu ya itu tadi semua diatur Tuhan baik kan. Jadi ternyata teman-teman Covid ini nggak cuma punya kerugian tapi punya keuntungannya juga. Karena waktu di masa-masa saya kan terpilih itu di semester 7 kemarin, jadi terbantu karena dengan sistem daring. Jadi saya bisa kerja sambil kuliah, bisa merasakan bimbingan dia juga. Tapi kalau misalnya nggak terjadi di corona, agak ribet nggak tuh kira-kira? Kalau kemarin itu dari perjanjiannya kami boleh tetap untuk melakukan aktivitas kuliah kami, jadi
kerjanya itu kayak part time kapan kami karena kan pasti kami itu udah semester atas semua, jadi kan kuliah udah nggak full lagi nih, udah jadi kayak ada hari di mana nggak kuliah, ada hari di mana cuma satu mata kuliah. Tapi wajib absen di kantor nggak deh? Wajib. Tapi kayak lebih diringankan itu dari staff-staff yang lainnya karena masih kuliah. Dengan perjanjian tadi pekerjaan harus seimbang karena memang kan kami itu juga tugasnya lebih ke kayak konten kreator sih, cuma dalam wisata Kota Medan. Yang mempromosiin ya. Benar. Terus kan ini pasti kampusmu tahu nih. Iya. Ya kan, tahu bahwa Segi ini seorang duta wisata 2019 ya. Iya. Dan sekarang masih aktif untuk kontraknya gitu kan. Iya. Nah, gimana nih kata kampus, apa kampus ngomong apa gitu, kasih apresiasi itu bagaimana tuh? Kalau sebelumnya kuliah di Universitas Sumatera Utara. Saya Usul. Oke. Kalau untuk dosen-dosen pribadi sendiri ya banyak suatu kayak apresiasi kayak pujian gitu kan, kayak juga ada bantuan nilai. Jadi sempat waktu karantina itu saya gak masuk kuliah tapi dapat keluar A gitu. Jadi itu bentuk apresiasinya tuh. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kayak yang sertifikat atau yang lainnya tidak, karena kan saya FMIPA kebetulan ini bertolak ke belakang nih teman-teman. Saya jurusan kimia, tapi masuk di pariwisata kayak gitu. Kalau aja mungkin saya anak FIB, mungkin saya udah diluluskan langsung. Enggak juga sih. Jadi menurut Segi kayak mana nih setelah hampir 2 tahun nih bertugas duta wisata di Kota Medan? Menurut Segi gimana nih wisata Kota Medan itu sudah sesuai dengan standar yang diminta oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat nggak ya kira-kira sekarang nih untuk Kota Medan ini? Nah, kalau untuk Kota Medan sendiri sih ya, kalau untuk fasilitas apa segala macam itu masih perlu pembenahannya kayak gitu kan ya. Masih di bawah standar mungkin ya? Kalau di bawah standar sih enggak, sudah memenuhi karena udah banyak juga perubahan-perubahan yang dilakukan daripada wali kota ataupun PLT wali kota yang kemarin terpilih Pak Akyar ya juga sudah mulai dilakukan pembangunan. Cuman balik lagi ke masyarakatnya gimana caranya merawat. Juga ya. Masyarakat juga berperan aktif sebenarnya ya. Jadi kan sering sekali tuh kita itu kalau di Kota Medan, karena kan kebetulan wisata di Kota Medan itu tuh dimainkan dari heritage-nya, bangunan-bangunannya, peninggalan-peninggalannya, benar. Kalau untuk wisata alam sendiri kita tuh kurang kayak gitu. Kota ya. Karena kita benar-benar metropolitan banget. Kalau untuk ke arah Brastagi sana nggak termasuk daerah ini lagi berarti kan? Udah bukan ya. Bahkan untuk dari bagian dari Tua saja udah termasuk dari Serdang. Oke, berarti itu khusus Kota Medan aja ya. Untuk khusus Kota Medan itu kita minim untuk wisata alam seperti itu kan. Jadi kita lebih ke heritage. Nah, kita tahu kan kalau bangunan-bangunan itu ya itu perlu yang namanya perawatan seperti itu, penjagaan kayak dari hal kecil untuk kayak buang sampah sembarangan apa segala macam. Dan gimana anak-anak ini perannya itu kita yang minum. Oke. Jangan minum nanti. Aus juga. Gimana anak muda Kota Medan menurut? Jadi kalau anak Kota Medan itu kan kayak sekarang kalau aku itu lagi hits-hitsnya ke kafe-kafe ya, nongkrong ya, kopi, ke mall kayak gitu kan. Apa salahnya kalau kayak buat gerakan, misalnya aku anak milenial itu terkenal dengan komunitas ya, dengan teman-teman, dengan segerombolan gitu. Apa ya, rambut gondrong, rambut blonde gitu ya, banyak kan gitu ya. Komunitas Vespa apa aja dijadiin komunitas, namanya anak muda. Maksud aku kenapa nggak punya gerakan untuk bisa keliling ke kota wisata, karena semua yang ada di sekitar Kota Medan kita ini termasuk wisata, bahkan kayak kulinernya itu termasuk wisata yang bisa kita angkat, kita promosikan. Apalagi lewat COVID ini tuh semuanya itu bisa lewat digital, lewat handphone. Jadi nggak memungkiri dari YouTube ya kayak kita ini ya. Benar, dari orang luar negeri juga tahu ternyata Kota Medan seperti ini. Jadi nanti kalau semuanya udah pulih, udah bisa orang luar negeri datang, mereka jadi Medan itu jadi masuk listnya mereka. Nah, tadi kamu bilang wisata kuliner. Kalau kuliner di Kota Medan gimana? Biar teman-teman mana tahu yang belum tahu itu ekonomis atau mengarah ke mahal atau gimana kalau di Kota Medan? Kalau pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri, Kota Medan itu cukup ekonomis ya. Ekonomis gitu. Gak mahal sama sekali gitu kan. Dan rasanya itu juga enak dan enak sekali, pedes itu kelihatan banget gitu yang masak orang Medan. Soalnya kan orang Medan kalau ngomong kan apa kau kayak gitu, tegas-tegas gitu. Nah, satu lagi gitu kan, kalau di Medan kan kalau misalnya
raja, sebenarnya kan kalau dari pembeli itu kan raja nih. Iya. Nah orang Medan kan terkenal katanya agak kasar nih ngomongnya. Maksudnya kenceng sebenarnya, soalnya bukan kasar. Itu gimana tuh? Itu kan termasuk berpengaruh terhadap wisata dong. Benar. Gimana suatu branding kita nge-branding kota Medan kan. Tapi ternyata orang-orang luar kota atau bahkan orang luar negeri itu terhibur juga. Apalagi dengan horas yang udah sampai. Sebenarnya kota Medan ini teman-teman bukan menganut juga sih, kayak punya cerita historis tentang kerajaan Kesultanan Delhi. Jadi itu Melayu. Nah, jadi sebenarnya salam Medan yang bener tuh Ahoy. Tapi karena banyaknya orang Batak, terus karena bukan orang suku ya. Tapi karena banyak orang Batak, terus ketegasan di kota Medan, orang kalau misalnya Medan horas kayak gitu. Padahal yang bener tuh Ahoy gitu. Itu bahasa asli ya? Benar, dari Melayu ya. Karena kan kota Medan kan tersinar punya historis dari Kesultanan Delhi. Itulah yang ada di Istana Maimun, sejarahnya dari situ. Oke, jadi teman-teman ternyata kan kalau di Medan ini suara kencang itu bukan berarti hatinya kasar ya. Jadi tapi itu ternyata punya daya tarik juga. Cuman mungkin ya disesuaikan lah untuk kata-kata yang mulai mengarah kayak penindasan, pornografi dan segala macamnya ya jangan sampai. Tapi kalau cuman kayak apa kau itu biasa itu ya. udah biasa, malah orang lucu dengernya gitu. Orang Medan ya, coba dulu bahasa Medan. Cuma lagi gini, segi banyak di kota Medan ini kan ini wisata nih. Tapi banyak tuh, masih banyak yang dia tukang pala, jambret atau apa namanya kayak pungutan liar. Itu tuh gimana tuh Pemko, menurut Pemko? Jadi sebenarnya sejauh ini Pemko Medan itu sudah melakukan kayak pemeriksaan gitu, apalagi kayak lewat Satpol PP juga. Makanya kan untuk kayak pedagang-pedagang kaki lima sekali digusur seperti itu gitu kan, untuk memperkecil ya seperti itulah pemalakan. Untuk bagian daerah-daerah itu kan ada istilahnya pemuda setempat, PSPS gitu ya kan. Nah jadi itu sebenarnya, tapi ya lagi-lagi kembali lagi ke orang Medan ini kenapa ya bebel gitu. Nah itu ya. Berarti perlu adanya edukasi sebenarnya ya. Bukan hanya kita Pemko bukan hanya main tindakan di lapangan aja, tapi sebenarnya ada pelatihan karena muda sebenarnya kan. Seharusnya kayak gitu kan. Dan kalau memang pemerintah belum memfasilitasi itu, kenapa apa salahnya kita yang muda-mudi ini yang memulainya, yang mulai belajarnya. Karena kalau apa-apa nuntutnya ke pemerintah, kita nggak tahu. Betul. Kalau misalnya pemerintah kita nggak tahu apa yang menjadi kendala dari pemerintah. Kalau kita tahunya cuma nuntut gitu. Selama dari Jakadara, saya banyak belajar gimana. Ternyata wisata ini kekurangannya dari sini gitu, kayak kekrauditan yang misalnya di Istana Maimun. Sebenarnya Istana Maimun itu luas, cantik, dan orang kalau dari luar itu pasti ke situ gitu kan. Cuman banyak kayak para penjual yang bukan karena harganya mahal, tidak pada tempatnya, mereka jualan di jalan, di rumput-rumput gitu. Jadi suasananya crowded gitu. Jadi kalau orang mau nge-take foto di Istana Maimun, jadi kesannya gimana? Jadi Medan itu sebenarnya punya, tapi masyarakatnya aja gitu yang belum sadar gitu. Belum sadar bahwa wisata kota Medan sebenarnya bisa dikembangin ya. Bisa. Kalau dibilang wisata Medan itu aja gitu kan Kak. Emang sih itu aja untuk namanya memang kota ya. Namanya kota metropolitan. Cuma gimana kita membungkusnya itu loh, gimana kita ngepromosiinnya dengan keramahan, benar, ke brandingnya, keamanan gitu. Juga. Keamanan. Jadi itu tuh bersatu padu berkesinambungan pembangunannya itu. Terus kayak butuh kalau wisata tuh sekarang tuh lagi bicara tentang profiling. Profiling itu gimana kita membangun daya tarik wisata keluar kota lewat dunia fotografi. Nah, kan ini kita lagi naik-naiknya yang namanya digital. Iya, jadi kita kamu nih teman-teman yang suka fotografi atau videografi ini info baru nih kan. Jadi kemarin tuh ada event bimbingan teknis dari Kemenpar, terus juga bekerja sama dengan Pariwisata Kota Medan dan Pariwisata Pemprov. Jadi di situ kayak ada pelatihan sama PFI juga, itu komunitas fotografer Indonesia, terus dari Genpi juga, gitu kan. Nah jadi untuk membicarakan gimana kita ngebangun daya tarik wisata itu keluar lewat hasil foto kita, tapi tidak penipuan gitu, karena dari foto kalaupun diedit ya tidak diedit yang gimana banget gitu. Soalnya kalau misalnya kayak di luar negeri lah tidak bisa disebutkan di mana kan.
Jadi dia bisa mengambil suatu spot berarti tentang bisa ditebak dari mana ya gitu ya? Enggak bisa ditebak. Bisa ditebak gitu ya? Indah gitu seperti itu. Jadi orang tertarik ke situ. Tapi pas gitu? ke situ ternyata seperti itu, kayak kelihatannya luas apa segala macam, ternyata cuma 3x4 ruangannya kayak gitu. Nah, ya itu kalau dibilang itu berhasil. Ya bikin orang terkejut sebenarnya. Orang ternyata enggak gitu ya. Nah, tapi orang jadinya kapok. Iya. Nah, kalau bisa kita yang Medan ini membuatnya jangan orang jadi kapok kayak gitu, tapi gimana kita menjual tertarik, kayak pemahaman ya, walaupun point of view-nya kayak center-centernya cuma itu aja, tapi kalau misalnya kita bisa ngebungkusnya dengan rapi, dengan baik, kita bukan konsep video-video kayak mungkin podcast ini nih misalnya, mungkin kan sekarang lagi di indoor gini kan, bisa ya satu waktu nanti abang buatnya di outdoor, di Sungai Deli, di Afros, di mana kita nggak tahu kan, di tengah jalan deh ya. Di tengah jalan jangan, nanti kita ditabrak. Kayak gitu. Nah jadi gitu dia, banyak sekali namanya konten kreator, banyak kreativitas yang harus dikeluarkan. Jadi orang penasaran gitu kan, kadang kalau misalnya nggak di review orang nggak jadi penasaran. Sama kayak makanan juga, orang kalau misalnya kita ngeliat makan orang kayak gitu pasti selera gitu kan, tapi kalau orang makannya pun ya biasa aja gitu. Padahal enak aja gitu. Jadi dari situ digitalisasi dari cara kita mengambil foto, video dan segala macamnya. Butuh profiling juga dari wisata. Jadi semua berkesinambungan, sustainable kayak gitu. Dan sekarang pun juga pariwisata Kota Medan lagi menyesuaikan dengan dampak Covid ini untuk menjadikan pariwisata. Tapi turun kayaknya. Iya, kalau untuk pemasukan yang segala macam terdampak sekali. Pariwisata lah yang paling besar, sampai pemerintah memberikan dana hibah. Iya. Ada insentif lah bagi hotel, dan pengusaha restoran, dan sekarang lagi dikembangkan UMKM. Bahkan dikasih insentif kepada para pelaku UMKM ya. Iya, nah bukan untuk pemerintah deh ya. Iya, benar. Terima kasih Bapak, Ibu. Pade ya. Iya. Jadi kan, nah dan siapa pelaku UMKM ya kita milenial gitu kan, untuk membuat kerajinan tangan. Nah, apa namanya itu sekarang kan lagi yang musim strap max itu ya, kalung master. Iya, jadi gitu itu juga sedang berkembang seperti itu. Jadi semua itu termasuk daripada sektor ekonomi kreatif dan industri pariwisata juga gitu. Jadi kita karena memang pariwisatanya juga lagi turun, kita kembangkan dari ekonomi kreatifnya. Imbangin ya sampai nanti pandemi ini mulai berangsur-angsur bagus ya. Jadi memang awal-awalnya pariwisata ini sempat kayak stuck, nggak tahu mau ngapain, pasti kayak terkejut, shock seperti itu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, pemerintah juga mengambil keputusan dan banyak ide-ide yang masuk, makanya akhirnya industri pariwisata ini digabungkan dengan ekonomi kreatif, 17 subsektor yang bisa mengangkat lagi pendapatan ekonomi daerah dari Kota Medan sendiri kayak gitu. Begitu juga pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif itu kan dari UMKM kan kita sendiri yang terdampak pandemi ini. Tapi menurutmu Pemko apakah betul-betul serius untuk memajukan ekonomi kreatif ini? Sangat serius, karena kemarin kami juga ada terobosan apa yang udah dibuat ya? Kayak surat-surat edaran bahwa sekarang itu setiap hotel ataupun setiap restoran juga harus, banyak nih fans saya matikan dulu ya. Jadi banyak surat edaran, bukan banyak, pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran mereka supaya hotel dan restoran itu memberikan wadah, memberikan space, memberikan kesempatan untuk pelaku ekonomi kreatif tempat dalam mempromosikan. Berarti dikasih lokasi di hotel produk mereka. Iya, benar free. Sekali. Iya, difasilitasi free seperti itu. Bahkan mungkin di depan hotelnya atau di lobi gitu. Iya, benar. Boleh Iya, sedang dibicarakan kepada pihaknya. Jadi benar-benar. Tapi kan hotel juga kan lagi agak kesulitan juga, pengunjung kan pada takut juga nih sekarang ini. Nah itu dia, jadi kayak menambah ketertarikan juga, dan sekarang kan sudah mulai ada hotel itu sekarang mengambil bukan lagi dari penginapannya tapi dari MICE-nya. MICE itu seperti kegiatan-kegiatan di ballroom yang dari mana-mana kan, wedding seperti itu kan. Nah jadi tapi dibatasin untuk orangnya kan, seperti itu. Jadi nanti diberi space, terus pun juga untuk pusat perbelanjaan seperti mall-mall juga seperti itu, bahkan untuk tempat ibadah, pokoknya semua sudah
pemerintah benar-benar sangat serius untuk memfasilitasi itu sekarang secara apalagi wali kota yang terpilih pun masih berjiwa muda ya. Benar sekali. Bobby ya. Iya. Jadi kalau dia sendiri menurut kalian kan berdilantik nih. Iya. Kalian kemarin ikut nggak? Pelantikan sih kami enggak, tapi pas waktu rapat pertama kali. Pertama ikut ya. Iya. Dan beliau bagaimana nih kalau soal untuk ekonomi kreatif dan pariwisata bagaimana? Nah, kalau sejauh ini ya masih baru-baru sih sebenarnya. Ekonomi kreatif ini dia langsung pengen kita jadiin Medan ini the kitchen of Asia. The kitchen of Asia ya. Dapur atau cita rasanya Asia. Jadi makanan kota Medan itu juga iya benar. Karena yang dia lihat memang makanan yang di kota Medan itu berpotensi. Soalnya unik-unik loh. Betul. Kenapa bilang? Karena kita tuh punya Bika Ambon. Coba cari di Ambon, nggak ada Bika Ambon. Cuma ada di Medan. Cuma ada di Medan. Nah terus kita punya mie-nya mie Aceh. Satenya sate Padang. Iya. Satenya sate Padang. Terus juga paling sotonya doang soto Medan. Kayak gitu kan. Nasinya juga nasi Padang. Seperti itu kan. Jadi Medan ini lucu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita makan tuh kita udah berasa kita tuh bener-bener di Padang, pedesnya bener-bener kayak pedes di Padang. Kalau Aceh, mie Acehnya juga, apalagi yang di Titi Bobrok tuh ya, nggak ada habisnya. Teman saya, kalau ada teman kantor dari saya dari Jakarta ke Medan tuh makanan Titi Bobrok kebanyakan itu. Iya, mau sempat karena ada gosip ini itu campurannya nggak bagus sama sekali, tetep aja orang datang ke Titi Bobrok. Heran juga saya. Berarti memang kegiatan segi setiap harinya full lah berarti ya. Memang benar. Kegiatan segi setiap harinya full lah berarti ya. Iya seperti itulah. Jadi Pak Wali Kota itu pengen the kitchen of Asia tadi kan. Yeah. Nah jadi kami juga ingin memulai untuk videonya nanti konten-konten gimana kami nge-review menjual kulinernya Kota Medan. Itu langsung ke kulinernya? Iya. Jadi nanti ada banyak beberapa konsep seperti itu kayak mungkin kalau misalnya nanya-nanyain orang sosial eksperimen, sosial eksperimen jadi menurut mereka apa aja yang enak kayak gitu. Jadi karena kayak Kota Medan sendiri satu lagi kayak mie balap tuh lucu ya. Cuma Medan yang punya mie aja balap bisa balapan gitu. Nah jadi emang jadi karena namanya yang unik dan enak sekali kalau Pak Wali Kota. Jadi dia pengen memang Medan itu menjual kulinernya sekarang sambil menjual kuliner, jual juga heritage-nya, jual juga objeknya. Makanya kami keliling sambil nanti kulineran di luar dan objeknya itu, venue-nya itu tentang wisata Kota Medan. Berarti karena fullnya kegiatan, tambah lagi nanti kegiatan kuliah yang belum ini yang masih lagi mau skripsian ya. Nah kehidupan pribadi bagaimana? Kehidupan pribadi gimana nih? Iya kan? Kenapa ngomong nggak mungkin dong. Belum ada misalnya rencana untuk menikah nanti bagaimana, apa kemauan karir dulu tuh bagaimana teman-teman tahu nih. Nanti kan bisa cek di Segi mana tahu nih kan dari podcast ini ketemu jodoh kan gitu. Iya kan? Kalau saya sendiri kayak udah punya prinsip terus udah punya timeline tunggu. Jadi anak-anak muda tahu nih bagaimana prioritas utama ya, karir dulu atau pacaran. Karena banyak orang sekarang nih pacaran tapi karirnya bagaimana gitu loh. Menurutmu gimana nih? Kalau saya sebagai orang yang kebetulan memang aktif dari SMP ya, dari organisasi dan banyak kegiatan yang saya ikutin. Jadi kalau saya disuruh milih keinginan emosional sendiri, itu kan emosional ya namanya tentang pacar dan segala macamnya. Saya memilih karir saya. Dulu ya. Tapi kalau dibilang karir atau pendidikan, saya milih dua-dua. Kenapa kalau misalnya saya harus milih, kenapa kalau saya bisa dapetin dua-duanya, kenapa saya harus milih kayak gitu? Kenapa saya milih dua-duanya? Karena kita karir tanpa pendidikan pun kita nggak dilihat orang kayak gitu. Tapi kalau kita punya pendidikan, kita semakin dilihat. Oh ternyata bisa ya dia punya ini, tapi pendidikannya jalan kayak gitu. Jadi semua tuh punya jalan sama nih kayak aku tadi lihat nih di awal-awal. The best view comes after the hardest climb. Jadi pemandangan yang indah itu ada di puncak paling tinggi. Nah ini aku tuh lagi ngedaki nih. Memang kadang mau jatuh kayak apalagi skripsi ya. Kadang mikirin konten, kadang mikirin kerjaan di pariwisata, tapi mikirin juga di skripsi. Apalagi bertolak belakang ya teman-teman. Kimia, rumus-rumus kimia, NaOH, metanol, asam oleat, tiba-tiba ketemu pariwisata. Tapi nanti kalau misalnya selesai kuliah lebih fokus ke arah duta wisata yang lanjut atau mau bekerja di dunia apa
kimia atau farmasi atau pabrik atau gimana tuh? Nah itu yang saya belum bisa atau malah jadi putuskan. konten kreator kan? Itu yang belum saya bisa putuskan karena sejak saya ikut untuk duta-duta ini, sebelumnya saya juga ada ikut Miss Internet tahun 2018. Itu tuh kayak dari duta Asita itu Asosiasi Internet Indonesia. Jadi itu untuk gimana ya, nge-edukasi teman-teman gimana cara penggunaan iptek yang benar kayak gitu. Bukan karena Miss Internet kami punya paket, jual paket, bukan ya teman-teman ya kayak gitu. Kebetulan saya di sana dapat 5 besar kayak gitu kan. Nah jadi mulai mengenal dunia pageant, jadi kayak punya cita-cita di umur nanti 24 ini mau ikut Putri Indonesia, tapi harus kurusin dulu nih kayaknya. Jadi lagi gitu ini ya. Jadi saya punya timeline kayak gitu, di 24 kepikiran pengen bisa jadi Putri Indonesia, kalaupun nggak Putri Indonesia pengen bisa jadi S2 kayak gitu. Ya penting pendidikan juga lancar, pendidikan. Nanti karir pun dikejar juga. Masalah pribadi next dulu. Kalaupun nggak next bisa lah sambil dikit-dikit. Nah, itu nggak bisa hilang ya. Tapi saya punya timeline itu di 25 atau 26 saya harus udah halal kayak gitu. Oke, teman-teman. Nggak mau ketuaan juga saya, kesibukan karir lupa ya. 26 ya. Jadi itu sih yang memang berarti Kota Medan ini dari anak-anak mudanya juga harus ini ya. Itu pesan dari seorang duta wisata Kota Medan ya. Iya kan? Terus kayak pengen nih kayak ngajak teman-teman, ayo dong kayak gimana nih biar teman-teman juga ini nih. Kalau misalnya kan sering tuh suka nongkrong, sekali-sekali nongkrongnya jangan kafe, nongkrongnya itu di heritage Kota Medan. Contohnya kayak di Chong Afi kayak gitu kan. Kemudian juga di Istana Maimun, terus di Mangrove di Belawan sana. Mangrove. Masih Medan juga tuh yang ini. Masih, itu kalau itu masih Medan kayak gitu kan. Belawan ya. Iya, Medan Belawan. Jadi terus juga banyak apa namanya tuh kayak situs kota Cina. Kayak gitu kan. Jadi kita tuh sambil nongkrong, foto-foto. Pasti suka update IG ya. Nah, anak Medan kan suka tuh foto-foto gitu kan. Iya. Kalaupun mau di kafe, kalau bisa di kafe-kafe yang punya sejarah kayak kafe Tip Top. Mahal kan ada kafe oma-oma seperti itu kan. Banyak kafe-kafe juga ternyata di Kota Medan ini yang punya sejarah dan ceritanya, Bang. Iya, yang dia ada juga kemarin saya pernah ada kafe yang dia ala-ala itu ala-ala jadul semua. Iya kan? Ada di Medan Timur kalau ya. Oke, jadi makasih deh untuk ininya ya, waktu next kita ada cerita lagi ya. Nanti kita apa lagi ya, komunikasi lagi kapan-kapan bikin konten. Oke, thank you ya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Thank you, dadah.